Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Ya. Hari ini yang hadir kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, kelompok 2 terdiri dari Rizky, Rehana, Afria, Murali dengan Nindi. Iya. Hari ini siapa yang paling pertama hadir di kelas? Ya, siapa? Untuk yang pertama hadir di kelas pada hari ini adalah Murali. Jadi, Nak Murali coba pimpin doa dulu. Belajar, mari kita sama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, baik anak-anak, atur posisi duduknya masing-masing. Bagaimana? Sudah rapi semua ya? Oke, sekarang sebelum kita belajar, coba berdiri semua dulu. Baiklah, sebelum belajar kita menyemangati diri dulu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, merdeka. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini Senin tanggal 23 November 2020 kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha, pembelajaran kelima. Sudah siap semua anak-anak? Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang Indonesia sebagai salah satu negara di dunia dan di ASEAN. Indonesia tidaklah dapat berdiri sendiri. Ini berarti Indonesia membutuhkan negara lain untuk berinteraksi dalam berbagai bidang. Ya, salah satu bidang di mana Indonesia berinteraksi dengan negara lain adalah bidang ekonomi. Indonesia membutuhkan negara lain dalam kegiatan ekspor impor baik barang maupun jasa. Dalam hal jasa, Indonesia menyediakan beragam kebutuhan negara lain akan tenaga kerja Indonesia. Jadi, pelajaran kita hari ini adalah tentang peran Indonesia dalam ASEAN dalam kaitannya dengan ketenaga kerjaan. Anak-anakku semua nanti akan besar akan mencari pekerjaan. Jadi ini masing-masing suatu saat nanti setelah besar anak-anakku semua akan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi pelajaran kita adalah tentang peran Indonesia dalam ASEAN dalam hal ketenaga kerjaan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan menggali informasi dari berbagai sumber, anak-anakku mampu menjelaskan posisi dan peran Indonesia di bidang ketenaga kerjaan dalam lingkup ASEAN. Kemudian, dengan menggali informasi dari berbagai sumber, anak-anakku mampu mempresentasikan posisi dan peran Indonesia di bidang ketenaga kerjaan dalam lingkup
mengidentifikasikan ciri-ciri buklet secara benar. Kemudian dengan mengamati gambar dan membaca langkah-langkah pembuatan buklet, anak-anakku bisa membuat buklet sederhana dengan tepat. Berhubung karena proyektor di sekolah kita rusak, terpaksa pembelajaran kita pada hari ini kita hanya bisa menggunakan laptopnya Bu Guru ya. Bu Guru akan memutarkan video pembelajaran tentang materi hari ini. Jadi kita akan sama-sama nonton dulu ya, kita lihat dulu. Ya, dengarkan sebentar, Bu Guru kasih pertanyaannya kalau sudah nonton ini. Iya. Anak-anakku sudah lihat videonya semua? Sudah. Ya. Tadi membahas tentang apa? Ya. Nah, sekarang Bu Guru Baik anak-anakku, setelah menyimak video tadi, saya mau bertanya, siapa yang bisa menjawab bagaimana posisi dan peran Indonesia dalam ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN? Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Dengan dibentuknya NEA diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN. Oke. Coba masih ada yang bisa mengemukakan pendapatnya yang lain, bagaimana posisi dan peran Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan di ASEAN? Siapa yang bisa? Coba Apria. Pembentukan NEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Kalau Nak Rehana, bagaimana pendapat Nak Rehana tentang posisi dan peran Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan di ASEAN? Tidak hanya produk, barang, dan jasa, kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Ya, masih ada yang lain? Mungkin Rizky ada tambahan? Terbukanya arus perdagangan antar negara ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Baiklah anak-anak, tadi anak-anakku sudah menjawab tentang posisi dan peran Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Sekarang Bu Guru akan bagikan LKPD, kerjakan dengan teman kelompoknya. Kerjakan secara berkelompok pertanyaan yang terdapat dalam LKPD tersebut ya. Iya. Coba tulis namanya di situ. Nomor 2.
Tulis namamu, nama pendekmu misalnya. Sembarang tulis namamu. Coba dibuka lembar LKPD-nya. Coba baca soal nomor 1, Rehana. 1. Apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Jelaskan. Iya, coba diskusikan dengan temannya. Apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Tadi kan sudah ditonton videonya. Jadi sudah bisa ada gambaran jawaban dari pertanyaan tersebut. Menurut saya, pelaku usaha harus meningkatkan kualitas barang agar layak bersaing dengan barang asing. Bagaimana yang lain setuju? Nah, kalau setuju coba ditulis tadi Ditulis tadi Rehana jawabannya ya. Atau kasih Apria saja yang tulis sendiri jawabannya. Agar layak bersaing. Bersaing dengan barang asing. Dan baca lagi dua. Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Ya, itu pertanyaan nomor 2. Siapa yang bisa jawab? Coba siapa yang bisa jawab nomor 2? Menurut saya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Iya. Bagaimana yang lain setuju? Setuju. Ya, coba ditulis. Siapa yang bisa tulis? Tulis si Rehana sendiri ya. Rehana yang tulis apa tadi jawabannya? Kau lagi baca nih. Nomor 3, sebagai pelajar apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu ikut berpartisipasi di MEA? Oh ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Karena kamu sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai dari sekarang agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan kalian mampu berpartisipasi di MEA. Nah, siapa yang bisa jawab? Coba Namurali jawab. Belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh agar bisa menjadi pribadi yang unggul dan berdaya saing tinggi di era MEA. Gimana jawabannya yang lain? Sama, Bu. Sama ya, sama-sama saja semua. Tulis jawabannya Murali di LKPD, tulis sendiri ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi berikutnya yaitu tentang buklet ya nak ya. Mari kita sama-sama simak video pembelajaran tentang buklet. Perhatikan laptopnya Bu Guru kembali. Sebelumnya, kamu telah mengenal berbagai reklame seperti Kenapa dia begini? Kamu akan mengenal satu reklame yang yaitu Buklet. Buklet adalah kecil-kecil yang berfungsi sebagai pelataran. Biasanya digunakan Perhatikan videonya. perusahaan dan buklet-buklet. Perhatikan foto-foto buklet berikut ini ya. Dari buklet ini ya, perusahaan menginformasikan produk-produk mereka agar dikenal oleh pasar. Buklet ini memudahkan perusahaan dalam menginformasikan produk suatu perusahaan. Buklet ini dibuat menarik
tahu bahwa pergi ke anu Dengan demikian, konsumen memahami apa informasi yang disampaikan oleh perusahaan tersebut. Oke, baiklah anak-anak. Anak-anakku sudah nonton video pembelajaran tentang buklet. Sekarang Bu Guru sudah bawakan contoh yang namanya buklet. Seperti ini. Sebuah kertas selembaran yang dilipat yang dibentuk seperti buku atau dilipat seperti ini. Ini isinya tentang produk dan penjelasan-penjelasan yang ada di dalamnya. Ya, ini contoh buklet. Ini juga ada. Ini juga contoh daripada buklet ini ya. Ini. Kemudian contoh yang lain. Contoh yang lain buklet ini dibentuk kertas selembar yang dilipat-lipat. Di dalamnya berisi beragam informasi tentang apa yang disampaikan dari buklet tersebut. Nah, banyak Bu Guru bawa contoh-contoh buklet ini ya. Nah, jadi dari contoh buklet ini, nah ini juga ini yang dalam bentuk buku. Nah, ada gambar seperti ini. Nah, sini terdiri dari beberapa lembar. Ini adalah contoh buku. Ini tentang info BPJS. Jadi ini dari kantor pelayanan BPJS ini. Jadi ini buklet dari BPJS Kesehatan. Kemudian ini buklet juga dari sebuah BPJS Kesehatan dan bekerja sama dengan Optik Internasional. Ini juga berisi tentang produk kacamata ya, kacamata. Nah, ini juga buklet. Bukletnya di sini. Iya. Kemudian ada lagi ini. Ini juga buklet. Ini juga berisi tentang buklet. Nah. Kemudian dari buklet yang sudah Bu Guru tampilkan tadi, siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari buklet? Tadi sudah banyak buklet yang Ibu tampilkan. Apa bagian-bagian buklet? Cover atau iya, berada pada halaman paling depan. Iya, betul sekali. Buklet halaman pertamanya adalah bagian depannya adalah sampul atau cover. Ya. Kemudian yang di dalamnya baru daftar isi yang ada daftar isinya, yang tidak ada langsung isi. Isinya bercerita tentang apa? Bercerita tentang produknya. Apakah kualitasnya, apakah jenis-jenisnya, apakah manfaatnya. Di situ dijelaskan tentang apa itu produk yang akan ditawarkan. Dalam menjalankan wirausaha, banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempromosikan suatu usaha. Sebelumnya, kamu telah mengenal berbagai reklame seperti poster, logo, dan embalase. Kamu akan mengenal satu reklame lagi, yaitu buklet. Buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran yang biasanya digunakan untuk mewakili perusahaan dan rincian produk. Dari buklet inilah perusahaan mempromosikan produk-produk mereka agar dikenal oleh pasar. Buklet ini memudahkan perusahaan dalam menginformasikan produk suatu perusahaan. Buklet ini dibuat menarik agar orang-orang tertarik membaca buklet ini. Terlihat ya, bagaimana contoh-contoh buklet ini di sini? Nah, biasanya buklet itu terdiri dari pertama, halaman depan sampul. Ya, pertama halaman depan sampul. Ini berisi judul buklet. Judul bukletnya info BPJS Kesehatan. Nah, kemudian berisi gambar dan keterangan singkat. Keterangan singkat di sini bahwa dukungan keberlangsungan JKN KIS mendaftarlah selagi sehat. Nah, ini
Kemudian yang kedua, daftar isi. Nah, di dalamnya terdapat daftar isi atau bisa juga berisi tentang informasi suatu perusahaan secara rinci yang dilengkapi dengan gambar yang menarik. Di sini ada daftar isinya, kemudian ada rincian dari produk yang ditawarkan. Ini ditambahkan dengan gambar-gambar yang menarik supaya orang-orang yang melihatnya tertarik untuk membaca. Jadi, adapun ciri-ciri buklet, siapa yang bisa menyebutkan setelah penguraian panjang tadi? Buklet bentuknya seperti buku atau hanya berupa lipatan seperti contoh digunakan untuk media promosi suatu perusahaan. Kata-kata dibuat menarik dilengkapi gambar. Oke, sudah ada tadi yang menyebutkan tentang ciri-ciri buklet. Coba anakku sekarang dilanjutkan menjawab pertanyaan dalam LKPD. Coba Pria bacakan pertanyaan nomor 4. Buklet banyak terdapat di perusahaan maupun di kantor pelayanan barang dan jasa. Sebutkan ciri-ciri buklet. Tadi ciri-ciri buklet sudah disebutkan. Sekarang jawab. Tulis masuk ke dalam lembar LKPD-nya. Siapa yang bisa menjawab apa fungsi dari buklet? 1. Sebagai media promosi langsung. 2. Sebagai katalog produk. 3. Sebagai profil sebuah perusahaan. 4. Sebagai buku panduan untuk konsumen. Nah, selanjutnya hari ini anak-anakku akan belajar membuat buklet. Ya, sudah lihat buklet? Sekarang anak-anakku belajar caranya membuat buklet. Coba perhatikan di layar monitor cara-cara membuat buklet. Di dalam bukunya juga ada penjelasan cara-cara membuat buklet pada halaman 176. Dari halaman 175. Nah, kita lihat dulu videonya cara membuat buklet ya. Jadi anak-anakku akan bikin buklet hari ini. Mari kita lihat langkah-langkah membuat buklet. Ini adalah langkah-langkah membuat buklet secara sederhana. Langkah pertama, pilihlah kertas dan tentukan jumlah halaman. Misalnya dengan menggunakan kertas ukuran A4. Berarti kita ambil kertasnya ya. Kita akan membuat jumlah halamannya 6. Coba rapikan dulu mejanya. Rapikan dulu mejanya, kita mulai belajar membuat buklet. Jadi cara pertamanya yaitu kita lipat dulu kertasnya. Kita bikin buklet dalam bentuk buku. Kita lipat dua dulu begini. Kasih sama. Benar ya. Nah, bikin yang satunya lagi. Kita buat lagi yang satu. Ya, kalau sudah dilipat, kedua kertas tadi disusun menjadi sebuah buku seperti ini. Nah, coba disusun. Langkah kedua disusun. Semuanya taruh di atas. Nah, sudah terbentuk dalam bentuk buku. Coba buka kayak Apria. Sudah terbentuk dalam bentuk buku. Ya, langkah selanjutnya adalah anak-anakku gambar mau mempromosikan apa? Misalnya Apria mau promosikan kuenya mamanya, bisa bikinkan buklet. Nah, di depannya mamanya jual sambusa, judul bukletnya di depan sambusa enak. Iya, sambusa Lantora. Nah, bisa begitu. Jadi Apria bisa promosikan jualannya mamanya yang jualan kue. Kemudian
Nindi, bukan. Ya, keripik pisang bisa. Ya, mulai dari sampul depan dulu, kasih judul dulu, kasih nama sampulnya apa di situ. Misalnya Rizky mau promosikan baksonya bapaknya, jadi tuliskan di depannya situ bakso oke. Atau Rehana mau promosikan jualannya neneknya pisang goreng, bisa ya. Jadi sampul depan dulu, kasih judul. Apa tadi tuh? Gambar-gambarin nih. Mantap tak jadi cair. Bisa laris di dunia. Aku sayangin kamu. Baik anak-anak, sekarang kamu sudah melipat kertas, menyusun. Kemudian sekarang kamu buat bukletnya, gambar buklet promosi apa yang akan kamu angkat dalam buklet tersebut. Nah, jangan lupa beri warna ya, jangan lupa diberi warna, gambar-gambar yang menarik. Setelah anakku menyelesaikan bukletnya, kita selesaikan juga tadi LKPD-nya. Jika masih ada pertanyaan yang belum diselesaikan, jadi anak-anakku saya harapkan untuk memeriksa kembali LKPD-nya ya. Nanti di rumah saya minta anak-anakku menyelesaikan soal evaluasi ya. Besok pagi dikumpul. Ya, sekarang coba anakku tunjukkan dulu sementara gambar buklet yang sudah dibikin, biar ya sementara sudah jadi seperti apa bukletnya. Coba tunjukkan sama Bu Guru. Latihan. Ya, kumpul. Sekarang bukletnya dikumpul nah ya. Setelah selesai dibuat, bukletnya dikumpul. Nanti setelah ini Bu Guru akan menilai siapa yang bikin buklet lebih bagus dan menarik. Jadi sekarang kumpul kumpul bukletnya dulu. Coba Apria selesai sudah Apria. Iya, sini dulu, kumpul dulu di sini. Ya oke, ini masih ada saya lihat soal pada LKPD nomor 5 yang belum diselesaikan. Coba dijawab dulu. Coba apa pertanyaan LKPD nomor 5? Setelah melihat contoh-contoh buklet, kemukakan bagian-bagian yang terdapat dalam buklet. Ya, coba terus dulu jawab dulu. Apa tadi bagian-bagian dalam buklet? Ada sampul, daftar isi dan rincian isi. Ya, tulis. Cara kurang itu jawabannya nomor 5. Keluar. Berisi Dan kesini. Kesini. sampul berisi judul kemudian gambar Tulis semua. dan video, kemudian rincian produk, kemudian daftar isi,
ke saya dong. Ya, baiklah anak-anak, pelajaran kita pada hari ini tentang Indonesia, posisi dan peran Indonesia dalam ketenagakerjaan dalam ASEAN ya, dalam lingkup ASEAN. Agar tenaga Indonesia mampu bersaing dengan tenaga kerja negara lain, pemerintah melakukan beberapa upaya, yaitu 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan penerapan kewajiban jenjang pendidikan seperti penerapan wajib belajar 12 tahun. Selain itu, pemerintah juga memberikan sarana pendidikan yang memadai. 2. Memberikan pelatihan lokakarya dan pelatihan kepada calon tenaga kerja. Yang 3. Memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di negara-negara asing. 4. Memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja yang dilakukan oleh MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dan yang terakhir, meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing dunia. Anak-anakku tadi juga sudah belajar bikin buklet. Di situ ciri-ciri buklet yaitu bentuknya seperti buku atau kertas yang berupa lipatan-lipatan, kemudian digunakan untuk media promosi suatu perusahaan. Kata-kata yang digunakan menarik, kemudian dilengkapi dengan gambar. Itu ciri-ciri buklet. Kemudian fungsi buklet tadi apa? Sebagai media promosi langsung, sebagai katalog produk, sebagai profil sebuah perusahaan. Kemudian buklet berfungsi juga sebagai buku panduan untuk konsumen. Jadi anak-anakku sekalian, saya harapkan anak-anakku supaya setiap ada pembelajaran seperti ini jangan takut atau ragu memberikan jawabannya. Jika Bu Guru bertanya, kalian harus percaya diri untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang Bu Guru berikan. Yang penting kalian menyimak semua apa yang Bu Guru sampaikan, apa yang kalian saksikan dalam video pembelajaran, dan menyelesaikan soal-soal yang sudah Ibu berikan. Sebelum kita pulang, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. 1, 2, 3, mulai. Berkibarlah benderaku, lambang suci jaga perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Nah, sebelum meninggalkan ruangan, saya minta kepada anak Murali kembali untuk memimpin doa pulang. Baca doa keluar rumah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Ya, dengan selesainya berdoa, maka pelajaran pada hari ini kita dengan akhiri dengan sama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.